Mirsa dan Iqbal, masih terkait soal kekerasan anak ini, baru-baru ini ada yang mengejutkan. Netizen diramaikan dengan beredarnya sebuah video penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pengasuh anak atau babysitter terhadap anak majikannya yang masih berusia balita. Ya, saat ini pelaku sudah diberhentikan dan dipulangkan oleh Yayasan Penyalur Pembantu, dan ini tentunya bisa menjadi pembelajaran ya, khususnya bagi orang tua yang mempunyai anak agar lebih selektif dalam memilih babysitter dan tetap memantau perkembangan anak. Video penganiayaan babysitter terhadap balita yang menjadi viral di dunia maya ini diunggah sebuah akun Facebook milik Nelly Chow, warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat, yang tak lain adalah ibu dari sang balita. Dalam video terlihat sosok sang babysitter yang sedang merapihkan kamar, sementara sang balita sedang berada di tempat tidur dan masih bermain. Saat masih merapikan kamar, sang babysitter tak tahan dengan anak majikannya yang tak juga tidur. Tanpa merasa iba, ia pun mendorong sang balita hingga terjatuh. Tak hanya mendorong, aksi kekerasan fisik si babysitter ini pun berlanjut karena sang balita terus merengek dan tak kunjung tidur. Belakangan diketahui nama babysitter tersebut adalah Mutia, berusia 23 tahun. Pihak Yayasan Penyalur Pembantu dan Babysitter Fitria di Beji, Depok, Jawa Barat membenarkan jika babysitter dalam rekaman video tersebut disalurkan oleh yayasannya. Mutia diketahui sudah bekerja selama 3 tahun sebagai babysitter, namun selama ini belum ada komplain dari majikan. Akibat kejadian tersebut, pihak yayasan mengaku kecolongan. Mutia pun langsung dipulangkan ke kampung halamannya di Lampung. Yayasan Fitria pun berjanji akan lebih memperketat penyaringan pembantu dan babysitter. Ini sudah ditarik atau gimana? Sudah ditarik, Pak. Majikan sendiri kan meminta adanya penggantinya. Itu gimana? Tadinya kan ibunya minta Pak Badi karena ini agak bersikeras dengan anak saya, galak dengan anak saya, ada nggak penggantinya? Nah, kebetulan di sini kosong. Di sisi lain memang kosong, satu kedua mendekati lebaran gini juga sulit untuk mencari orang. Nah, ibunya bilang, yaudah kalau memang kosong, ini tolong diambil. Akhirnya paginya saya ambil. Kian banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan para PRT dan babysitter harus menjadi perhatian serius bagi para orang tua dalam memilih sosok yang akan membantu mereka dalam menjaga sang buah hati. Karena bila salah memilih, maka nyawa sang anak yang menjadi taruhan. Dari Depok, Jawa Barat, Sidarta Agung, Metro TV. Ya, kekerasan pada anak di bawah umur kembali terjadi di Depok, di mana seorang balita dianiaya oleh sang pengasuh. Mirisnya, pengasuh berasal dari Yayasan Penyalur Pengasuh yang cukup ternama. Untuk itu kami akan tampilkan apa saja ya tips untuk menyewa jasa pengasuh bayi. Seorang ibu di Depok kesal dengan perilaku pengasuh bayi atau babysitter yang menganiaya buah hatinya. Melalui rekaman CCTV, sang balita tampak mengalami tindakan kekerasan dari sang pengasuh. Geram, ibu sang bayi pun mengunggah video tersebut ke media sosial. Pihak yayasan telah meminta maaf, namun kejadian seperti ini bisa berakibat fatal bagi psikologis korban, terutama bagi sang anak. Tidak sedikit anak Indonesia yang mengalami trauma akibat kekerasan yang pernah dialaminya. Kalau buat saya lebih baik dibawa ahlinya, konseling dan dicari tahu, pendampingan memang butuh sekali. Bukan saja dari si anak itu sendiri, tapi juga orang tua. Karena biasanya justru pasca kejadian seperti ini, orang tua sendiri juga trauma untuk menitipkan anak-anaknya. Jadi, dalam buku Serba-Serbi Anak yang ditulis Windia Novita, setidaknya dipaparkan ada beberapa pertimbangan untuk memilih pengasuh bayi atau babysitter. Di antaranya, cari referensi dari teman atau keluarga saat mencari penyalur babysitter dengan reputasi yang baik. Kemudian cari pengasuh bayi yang berpengalaman, setidaknya memiliki latar belakang pendidikan khusus merawat bayi. Kemudian lakukan wawancara singkat untuk menjalin kecocokan dengan sang pengasuh bayi.
Pengasuh bayi haruslah orang yang bersih, sabar dan luas dalam mengasuh bayi. Dan juga sebaiknya Anda melakukan uji coba sebelum menyewa jasa babysitter atau pengasuh bayi. Selama masa percobaan, amati cara kerja sang pengasuh bayi. Kemudian, minta data pribadi sang pengasuh bayi dari agen penyalur seperti KTP ataupun ijazah kursus mengasuh bayi. Dan jangan lupa untuk selalu waspada dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan. Jangan ragu untuk bertindak tegas kepada pengasuh bayi jika mereka terbukti melakukan kekerasan pada anak. Patricia Jane, Shinta, Metro TV, Rasan. Jangan ragu untuk bertindak tegas kepada pengasuh bayi jika mereka terbukti melakukan kekerasan pada anak. Patricia Jane, Shinta, Metro TV.